Keputusan mengejutkan Shin Tae-yong usai bawa timnas cetak sejarah dengan lolos putaran 3 kualifikasi Piala Dunia. Gak habis pikir, pelatih Malaysia malah nekat lakukan hal sembrono ini demi saingi timnas Indonesia. Membanggakan, pemain timnas Indonesia ini sampai disandingkan dengan pemain dari klub raksasa Eropa. Keputusan mengejutkan Shin Tae-yong usai bawa timnas cetak sejarah dengan lolos putaran 3 kualifikasi Piala Dunia. Langsung diskusikan hal ini dengan Ketum PSSI. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, ST, mengaku bahwa ia ingin kembali merekrut pemain naturalisasi yang baru untuk memperkuat skuad Garuda. Melansir dari CNN Indonesia, keinginan ST ini diungkapkan seiring dengan lolosnya timnas Indonesia ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut sang juru taktik timnas Indonesia asal Korea Selatan itu, ia ingin kembali menghadirkan pemain asal Eropa yang merupakan keturunan Indonesia. Memang jika ada pemain yang berdarah Indonesia dan performanya baik, pastinya akan diajukan lagi. Ucap Shin Tae-yong, dikutip Kamis, 13 Juni 2024. Hingga saat ini, ada beberapa pemain Eropa yang diisukan semakin merapat untuk membela timnas Indonesia, seperti penyerang Belanda, Ula Romeni dan gelandang Belanda sekaligus Crystal Palace, Jairo Riedewald. Sementara itu, Jens Raven yang tengah menjadi bagian dari penyerang timnas Indonesia U20 dan berlaga di Toulon Cup 2024 tinggal menunggu jadwal sumpah untuk mendapat status WNI. Sebagai informasi, tim Merah Putih era ST memang semakin gencar melakukan naturalisasi pemain keturunan Indonesia untuk menambah kekuatan timnas. Hingga saat ini, tercatat ada 13 pemain naturalisasi yang sudah diamankan oleh ST. Sementara itu, di sisi lain Shin Tae-yong juga masih belum puas atas performa lini depan timnas Indonesia saat ini. Maka dari itu, pelatih berusia 53 tahun itu akan terus berupaya untuk menemukan pemain dengan kemampuan penyelesaian akhir yang baik. Jujur saya tidak bisa memberi nilai baik kepada lini depan. Memang mereka harus evaluasi diri dengan baik. Saya akan mencari terus pemain-pemain depan yang lain, jelas ST. Membanggakan, pemain timnas Indonesia ini sampai disandingkan dengan pemain dari klub raksasa Eropa. Gelandang timnas Indonesia, Tom Haye masuk dalam nominasi yang tampil mengesankan di matchday terakhir babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam laman AFC, Tom Haye bersaing dengan 7 pemain lainnya. Mereka ialah gelandang Paris Saint-Germain Lee Kang-in, Korea Selatan, Hassan Ma'atouk, Lebanon, Eid Al-Rashidi, Kuwait, Martin Boyle, Australia, RI Joguk, Korea Utara, Nur Al-Rawabdeh, Yordania, dan Sanjeev Bista, Nepal. Tom Haye terpilih masuk nominasi lantaran dinilai memberikan kontribusi bagi timnas Indonesia melawan Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa, 11 Juni 2024. Pemain kelahiran Amsterdam itu mencetak gol perdananya pada laga itu. Gelandang kelahiran Belanda, yang menandai debut internasionalnya pada pertandingan kualifikasi bulan Maret melawan Vietnam dengan sebuah assist, mendapati dirinya memiliki banyak ruang di luar kotak penalti dan melepaskan tembakan melengkung yang tidak dapat dijangkau oleh kiper Filipina Kevin Mendoza dan memecah kebuntuan untuk pertandingan tersebut, tulis AFC. Sementara itu di putaran ketiga, timnas Indonesia masuk dalam pot 6 alias pot terbawah bersama Korea Utara dan Kuwait.
Karena itu, skuad Garuda berpotensi berada dalam grup yang diisi oleh tim-tim kuat. Timnas Indonesia bisa saja satu grup dengan Jepang, Iran, Korea Selatan, Irak, Australia, hingga Arab Saudi. Undian putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan digelar pada 27 Juni 2024. Gak habis pikir, pelatih Malaysia malah nekat lakukan hal sembrono ini demi saingi timnas Indonesia. Pelatih timnas Malaysia, Kim Panggon, memprediksi timnas Indonesia akan menjadi tim terbaik di masa mendatang. Hal itu melihat dari perkembangan prestasi yang ditorehkan beberapa tahun terakhir. Pujian itu disampaikan Kim Panggon setelah timnas Indonesia sukses lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kim Panggon memprediksi timnas Indonesia akan menjadi tim terbaik di masa depan dan Malaysia harus mencontohnya. Di samping itu, dirinya mengaku ingin meniru strategi pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Diketahui, timnas Indonesia berhasil menjadi satu-satunya wakil ASEAN yang lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pasalnya, 6 negara ASEAN lainnya harus gugur di putaran kedua. Kelima negara tersebut adalah Malaysia, Myanmar, Thailand, Singapura, Vietnam, dan Filipina. Kini setelah berhasil menembus putaran ketiga, timnas Indonesia pun langsung mendapatkan pujian setinggi langit dari pelatih Malaysia, Kim Panggon. Kim Panggon pun menyebut tim asuhan Shin Tae-yong tersebut akan menjadi skuad terbaik. Timnas Indonesia akan segera menjadi tim terbaik dengan apa yang telah mereka coba pada masa lalu, kata Kim Panggon dikutip dari media Vietnam, Tetao 247. Malaysia harus jadi penantang mereka, tutur Kim. Lebih lanjut, Kim Panggon menegaskan bahwa dirinya ingin meniru taktik Shin Tae-yong. Adapun taktik yang dimaksud adalah berburu pemain keturunan berkualitas di luar negeri. Mungkin kami bisa mencontoh pelatih-pelatih Indonesia, mereka terbang ke Eropa untuk mencari pemain naturalisasi, katanya. Meski begitu, Kim Panggon juga tetap mendukung untuk melahirkan bakat-bakat pemain lokal dalam negeri. Namun, bagi saya yang paling penting adalah pengembangan sistem yang dapat menghasilkan pemain-pemain lokal terbaik, ungkap Kim Panggon. Setelah gagal ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, fokus Malaysia kini beralih ke kualifikasi Piala Asia 2027. Kim Panggon pun menyatakan akan tetap membimbing Harimau Malaya bersaing meraih tiket Piala Asia 2027. Saya ingin bertahan, saya tidak pernah meminta untuk meninggalkan tim, kata Kim Panggon. Kami akan terus berjuang. Meninggalkan tim bukanlah tanggung jawab yang bisa saya ambil, ujarnya.